Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islami Twinda, jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah. Yang baru bergabung nih, kita ingatkan lagi hari ini kita sedang membahas tema yang luar biasa. Mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita semua. Temanya adalah menghindari dari ain dan gangguan jin. Alhamdulillah. Dan sebelum kita lanjut mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, saya akan mengajak jamaah Islami Twinda yang ada di rumah untuk melihat sebuah video tayangan tentang hati-hati terkena ain. Ini dia tadi. Jadi memang penyakit ain ini banyak jadi perbincangan juga ya orang-orang ya. Karena banyak orang juga yang nggak mengerti tentang penyakit ain ini. Nah, ada pertanyaan yang berikutnya ini yang sangat menarik nih Ustadz Faizar, izin nih. Ini kan Ustadznya masih punya bayi, ya kan? Saya juga masih punya anak 2 tahun. Ini Saya juga. yang siapa? Dari yang mana? Masita. Dari yang, udah gede dong. Kira ada yang lagi dari bayi dari yang mana? Makanya saya tanya. Dari yang Indonesia mana? Kan belum bertanya nikah nih lagi. langsung. Iya. Bayi bisa kena ain gak sih Ustadz? Terus kalau misalnya, biasanya kan kalau misalnya kita orang tua kan suka kagum, gemes-gemes sama anak gitu ya kan. Ini orang tuanya sendiri terhadap anaknya. Nah sekarang taunya anak bayi kita kena ain atau enggak itu bagaimana? Selain tadi yang Ustadz bilang suka nangis gak jelas. Mohon izin penjelasannya silakan. Tafadhol. Ya, ini pertanyaan yang sangat bagus banget. Kita perlu ketahui dulu bahwa cabang-cabang dari hasad itu ada banyak. Ya. Nggak cuma ain. Payungnya semua itu adalah hasad. Yang paling umum hasad namanya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Kemudian turunannya adalah ain. Ain itu adalah sebuah energi negatif yang terlempar karena rasa kekaguman secara spontan. Wah, Ustadz Maulana ganteng banget. Misal, sakit habis dibilang itu ganteng. secara spontan ini, secara spontan Pantesan. tanpa mengucapkan barakallahu fiik. Oh. Nah, itu terekspresikan melalui lisan, melalui sentuhan, melalui ekspresi dari dari tubuh seorang manusia. Itu ain, spontan. Kadang-kadang timbul bukan karena ada kebencian, justru karena sayang dan sangat kagum. Tidak ada niat untuk mencelakakan. Kemudian ada yang namanya nazroh. Kalau nazroh itu pandangan jahat dari jin ke manusia. Jadi misalnya ada manusia yang kekar nih. Jin ngelihat, wah aku iri sama manusia ini, badannya kekar. Itu namanya nazroh. Itu nanti akan menimbulkan saf'ah di wajah. Saf'ah itu adalah pergeseran rona wajah. Misalnya yang wajahnya putih, tiba-tiba menjadi kekuning-kuningan, kemerah-merahan, menjadi biru atau kehitam-hitaman. Itu nazroh. Ini ada dalam hadisnya Ummu Salamah ketika Rasulullah SAW berkunjung ke rumahnya ada jariyah, ada budak perempuan kecil yang ada saf'ah di wajahnya. Maka kata beliau, ruqyah, mintalah ruqyah untuk anak ini karena dia kena nasroh dari jin. Kemudian ada yang namanya nafas, Mas Fadil. Nafas ini adalah efek emosi negatif, apa namanya? Energi negatif. Energi negatif. Belibet jadinya ini. Efek energi negatif yang kena kepada diri sendiri, hartanya sendiri, atau anak-anaknya sendiri. Kenapa? Karena rasa kekaguman tanpa mengucapkan Masya Allahu la quwata illa billah. Jadi kalau misalnya ditanya, bayi bisa kena enggak? Jangankan bayi, benda mati pun bisa. Gadget nih, kita punya gadget baru misalnya. Kita terlalu kagum. Bisa kena gadgetnya langsung rusak, langsung ngeblank. Demikian juga laptop baru misalnya, atau mobil baru. Tiba-tiba langsung rusak atau ditabrak terus-menerus. Nah itu efek dari yang namanya nafas. Jadi pembagian ini sangat bagus sekali yang saya temukan di dalam risalah magister punya Fadilatul Syekh Dr. Sa'ad Said Ahmad Abduh. Judulnya Al-Hasad. Ya, itu namanya nafas. Nah makanya kalau kita misalnya gemes sama anak kita, ucapkan Masya Allah. Masya Allahu la quwata illa billah. Ya, walaupun kita benar-benar gemes sama anak tersebut. Ucapkan Masya Allah. Kita punya rumah, ya diberikan rumah yang bagus sama Allah. Yang enak, ucapkan Masya Allahu la quwata illa billah. Ini terjadi karena kehendak Allah. Dan tidak ada kekuatan kecuali darinya. Aku tidak bisa membuat anak ini lucu. Aku juga tidak bisa menjaga anak ini. Semua adalah Masya Allah. Jadi untuk diri kita, Masya Allah. Kalau kagum sama diri sendiri, sama nikmat yang ada diri sendiri. Kalau orang lain ucapkan barakallahu fihi, barakallahu fiha. Kalau susah, semoga Allah berkahi prestasinya, Allah berkahi hartanya, Allah berkahi parasnya. Hati-hati yang suka selfie-selfie, bisa kena nafas.
Jadi bayi kena. Pantesan handphone saya waktu itu signalnya hilang. Berarti kenain dong signal hilang. Tiba-tiba keblokir. Tiba-tiba keblokir karena Ustadz Maulana iri. Berarti penyebabnya Ustadz Maulana ini waktu itu. Ya Allah. Yang aku Bener. barakallah jam tangannya itu ya. Handphone saya rusak. Tapi kok Ustadz Maulana jarang sakit, kenapa ya? Karena nggak ada yang pernah muji. Jamaah. Kita lanjut lagi. Ya Allah ya Rabbi. Masya Allah, tabarakallah. Tapi kita bicara masalah tentang penyakit ain nih. Kita lanjut lagi ya, serius lagi, balik lagi serius lagi dulu. Ya, penyakit ain ini orang bilang bahaya. Tapi kita perlu tahu seberapa bahayanya sih penyakit ain ini. Atau bagaimana dengan yang namanya juga dengan gangguan jin. Jika tidak langsung kita sembuhkan. Ustadz Maulana mau izin penjelasannya. Baik, makasih banyak Ustaz Faisal. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa tadi penjelasannya, singkat, padat, dan jelas. Ustazah, Masya Allah, tabarakallah. Barakallah ya. Iya barakallah. Jadi Barakallah. kenapa Ustadz gak pernah sakit? Karena nggak pernah ada yang puji saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur, Masya Allah, tabarakallah. Dari sinilah kita belajar, Masya Allah tadi. Kenapa saya katakan dari sini kita belajar? Karena selama ini kadangkala kita menyalahkan inilah. Ternyata bisa jadi apa yang menimpa diri kita, apa yang menimpa anak kita, apa yang menimpa barang-barang milik kita. Bisa jadi karena kelakuan kita sendiri. Upload dan sebagainya. Karena tanpa kita sadari ada bahaya dari penyakit ain atau gangguan jin dan yang sangat berefek. Bisa jadi karena pandangan orang lain, pandangan kita atau pandangan jin. Jadi ada 3 tadi ya. Masya Allah penjelasannya luar biasa. Karena akan berdampak buruk. Nah tadi di awal segmen bagi jamaah yang sudah memperhatikan tadi dampaknya itu luar biasa. Dari penyakit ain itu bisa jadi maaf tiba-tiba sakit, tiba-tiba kurus, tiba-tiba ini. Dan ini bahkan menyebabkan yang namanya kematian. Tiba-tiba terjadi kematian karena bisa jadi karena penyakit lain. Tadi gambaran yang digambarkan tadi yang diambil oleh tim Islami Tindak di awal tadi ada gambaran ada orang gantengnya Masya Allah barakallah tiba-tiba langsung kurus banget dan maaf astagfirullahaladzim. Ini juga pembelajaran besar buat kita karena semua atas kehendak Allah. Dan yang paling bahaya terjadinya dampak dari sifat orang. Menjadilah dia malas ibadah dan sebagainya. Dan inilah bahayanya jikalau kita tidak bersandar kepada Allah. Tidak mengikut sertakan Allah dalam setiap kegiatan kita. Baik itu kata-kata, perbuatan. Bahkan Masya Allah tabarakallah mudah-mudahan ini jadi pengingat buat kita semua. Supaya kita jangan ada apa saya tadi tanya Mas Padli. Yang meninggal karena masuk dia munji dirinya sendiri. Apa Ustaz namanya? Takabur. Bukan. Bukan. Aduh. Oh narsis. Nah narsis. Narsisius. Dia narsis. Narsisius. Narsis. Ganteng banget aku ya Allah. Tidak boleh. Bisa jadi Anda menyebabkan ain terjadi pada dirimu sendiri. Nah, maka ada penyakit-penyakit hati yang bisa justru membahayakan diri kita sendiri yang berefek mungkin karena kita astagfirullahaladzim. Yang banyak kan sombong. Itu sombong tapi ternyata ada dampak yang terjadi pada diri kita. Baik itu sifat, kelakuan, bahkan mendapatkan penyakit. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad langsung ingat almarhumah Allah yarham ya Ummi Naura. Ya Masya Allah tabarakallah. Kata orang Ustaz kayaknya istrinya Ustaz kena ain. Ya kayak ada seperti awal jadi waktu saya bawa ke Ustadz Febri ya. Aduh ya Allah. Jadi ini juga pembelajaran buat kita jangan terlalu memuji yang berlebihan. Iya Ustadz suka memuji istri sih. Tapi ini ain yang tadi itu yang dibilang termasuk apa namanya terlalu narsis itu buat berlaku yang ganteng aja. Kalau yang gak ganteng, ngaku ganteng juga gak kenain. Percuma ya kan. Orang dia udah bohong ya. Ayo, Masya Allah. Kasihlah semangat. Makasih banyak Ustadz Maulana atas penjelasannya. Jamaah. Yeah. Sekarang waktunya kita menjawab pertanyaan-pertanyaan masuk nih ya. Kalau kita lihat sosial media udah banyak banget yang bertanya. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen. Tanya dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz.
Dari Instagram hamba Allah ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, mohon untuk nama saya di blur. Wah jangan terlalu di blur semua, ntar saya nggak bisa baca. Iya, bagaimana cara membuka aura yang ditutup oleh orang lain pada saya? Kata om saya yang bisa melihat katanya aura saya ditutup sama seseorang sehingga gelap dan jauh jodoh saya. Adakah amalan atau ruqyah yang bisa dilakukan secara mandiri? Matur nuwun Pak Ustadz. Wah nih kayaknya Ustadz Faizar yang jawab nih, silakan. Jawab duduk aja santai. Iya. Ya bismillah, untuk Mbak yang bertanya ini, tidak ada orang yang bisa menutup aura orang lain maupun membukanya kecuali dari diri sendiri. Ya, ini jelas dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tatkala Allah mencintai seorang hamba, Allah akan seru Jibril. Wahai Jibril, aku telah mencintai fulan, maka cintailah dia. Jibril pun langsung mencintainya. Kemudian Jibril akan menyeru seluruh penduduk langit, Innallaha qad yuhibbu fulanan fa'hibbu. Allah telah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka seluruh penduduk langit akan mencintainya. Ya. Kemudian fayudha'u lahu al-qabulu fil ard. Kemudian Allah meletakkan rasa penerimaan di bumi karena ketaatannya sama Allah Ta'ala. Demikian juga sebaliknya, tatkala Allah membenci, Allah juga menyeru Jibril, aku telah membenci fulan ini hambaku. Ya, maka bencilah dia. Sehingga ketika di bumi, orang tersebut dibenci dan tidak nyaman. Masya Allah. Di orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi intinya orang nggak bisa nutup Nggak aura bisa. atau orang lain ya. Artinya kita sendiri saja sebenarnya yang bisa menutup dan membuka aura kita. Kalau mau membuka, banyak istighfar, banyak tasbih, dan Masya banyak Allah. ketaatan sama Allah. Masya Allah. Terima kasih banyak jazakallah khairan kasiran atas jawabannya. Nah sekarang saya mau masuk ke pertanyaan berikutnya. Kalau nggak ada di sini berarti di kotak surat. Sebentar saya ambil izin guru-guru. Nah sebentar di sini nih jamaah nih. Nah, ini dia nih. Bener ada gak? Oh ya ada nih. Wah. Masya Allah. Ih. Tadi contek lagi. Apa sih ya Allah. Nyontek ya. Aku baca dong. Iya. Oh Ustaz mau baca boleh. Jangan ah. Nih tulisannya jelek. Kita lihat dulu nih, Iya, kasih lihat bener. jamaah nih. Ayo. Ya oke. Udah lihat tulisannya dong. Udah lihat. Belum. Dilihat. Nah. Ini tulisan ini dari Bojong. Bojong. Fans Setia Islam itu indah. Iya. Bacain dong, langsung aja baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pusing deh Ustadz menghadapi bapak aku yang tiap hari kerjanya cuma bisa mabuk-mabukan dan memakai obat-obatan terlarang. Aku malu sebagai anak yang punya bapak seperti itu. Iya. Semua keluarga bahkan orang-orang terdekatnya pun udah nasihatin. Tapi tetap nggak mau berubah. Berarti dari kebiasaan buruknya. Adakah kemungkinan ada jin dalam tubuhnya yang membuat dia sedemikian itu. Lalu bagaimana supaya dia mau berubah Ustadz? Wah. Fans Setia Islam itu Tindak. indah. Kalau gitu kita minta Ustadz Syam jawab. Ustadz kan udah bacain. Oh iya juga. Ustadz Syam yang jawab. Nah nih Ustadz Syam, kalau misalnya ntar lupa pertanyaannya bisa dibaca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin tabe Ustaz Faizar, Ustaz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta fans Setia Islam itu indah, jamaah Setia Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin salah satu wasilah untuk ayahanda bisa berubah yakni nyetel TV pagi-pagi Islam itu indah digedein gitu ya. Digedein volumenya supaya ayahanda juga bisa mendengarkan walaupun cuma sedikit demi sedikit. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya wahai orang-orang yang beriman, innamal khamr, sesungguhnya khamr itu segala minuman, makanan yang memabukkan manusia maka disebut dengan khamr, enggak disebut mereknya. Entah itu adalah bir, entah itu atau berbentuk obat-obatan, maka dia adalah disebut dengan khamr yang menutup akal manusia,
Jadi khamar itu khimar penutup, khamar menutup akal gitu ya. Al-maisir perjudian, wal ansab wal azlam perundian, yakni peruntungan, subhanallah, semua itu adalah rijasun, sesuatu yang buruk, ya, sesuatu yang keji, min amali syaitan, dari perbuatan syaitan juga. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun, maka hindarilah agar kalian menjadi orang yang beruntung. Maka pertanyaan pertama, apakah ada kemungkinan ada jin dalam tubuh ayahanda saya? Maka setiap manusia yang dilahirkan ada jin qarinnya. Dan jin qarin ini senantiasa menggoda manusia, mempengaruhi manusia. Namun ternyata yang lebih besar kekuatannya daripada jin itu adalah nafsunya sendiri. Jangan dikit-dikit, ini karena digoda jin bapak saya jadi mau. Padahal nafsunya sendiri yang luar biasa, subhanallah, yang tidak bisa ia kendalikan. Maka Nabi mengingatkan sepulang dari peperangan yang besar bahwa akan menuju peperangan yang lebih besar lagi, yaitu peperangan yakni untuk mengendalikan hawa nafsu sendiri. Tapi ada kemungkinan bisa jadi memang terkena godaan jin. Kenapa? Ada salah satu jenis jin yaitu jin syabru yang senantiasa menggoda manusia untuk melaksanakan kemaksiatan. Namun ingat ya, jin itu, setan dari kalangan jin tidak bisa, atau iblis tidak bisa menyalakan api. Tapi ketika manusia sudah menyalakan api, tugas mereka meniupnya agar berkobar api tersebut. Jadi manusia sendiri itulah yang menyalakan api sehingga dibesarkan apinya oleh godaan syaitan tadi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana supaya dia mau berubah? Maka selama manusia masih hidup, masih ada kesempatan ia berubah. Selama nyawanya belum sampai ke kerongkongannya, masih ada kesempatan untuk bertobat. Berdakwah sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah kepada ayahandanya dengan sabar, dengan lembut, dengan memuliakan orang tua. Jangan pernah merasa lebih mulia daripada orang tua, karena biar bagaimanapun dia tetap ayahandanya. Wallahu ta'ala Masya Allah. alam. Jadi kalau kita bicara masalah tentang apakah ada gangguan jin, ya namanya manusia lahir Pasti itu sudah diganggu. pasti disertai oleh korin gitu ya. Ada Betul, korinnya masing-masing. iya. Nah bagaimana korin ini sebenarnya berperan juga gak terlalu besar. Justru yang paling besar itu adalah hawa nafsunya Nafsu, sendiri. iya. Karena gak bisa ngelawan yang namanya hawa nafsu. Sekali Jadi, dibiarin, wah. makin jadi astagfirullahaladzim. Ya Allah, baru Mana nih? Ustaz Faizal, Ini kan Ustaz baru Faizal Ustaz, nih kalau kayak apakah gini. ini termasuk gangguan jin Ustaz? Hah? Arman sini dulu, sini. Jangan. Nanti aja kita balik lagi deh. Ntar kita minta betulin dulu. Saya mau kembali ke dalam. Suruh Arman Yang di rumah jangan betulin. kemana-mana. Tetap di Islam itu indah. Biar Jamaah. aja lah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ayo. Ustaz tinggal dulu ya. Subhan